Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah di Suara Liza masih bisa bercerita buat teman-teman. Dan kali ini Suara Liza akan bercerita tentang salah seorang sahabat Nabi yang memang ya katakanlah dia juga salah satu teladan yang pantas untuk kita tiru ya dalam mempertahankan keimanan, dalam hal kesabaran, teman-teman. Bagaimana enggak coba dia disiksa tapi ia tetap mempertahankan keimanan dia gitu. Siapa dia? Dialah Khabbab bin Arat, teman-teman. Oke, tentang dia kita berangkat dari statementnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah mengatakan, semoga Allah merahmati Khabbab. Sungguh dia itu masuk Islam karena benar-benar mengharap pahala, dan dia berhijrah karena betul-betul taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan dia juga pakai semasa hidupnya itu untuk berjihad di jalan Allah. Teman-teman, Sayyidina Ali sampai mengatakan hal itu ya. Kenapa? Sayyidina Ali adalah sahabat Nabi yang mulia. Tentu dia tidak akan sembarangan memuji seseorang tanpa di diri seseorang itu ada suatu hal yang memang layak untuk dipuji gitu, teman-teman. Dan di diri Khabbab ini Sayyidina Ali sampai mengatakan hal itu tentu karena memang ada hal atau ada kelebihan dari Khabbab ini, teman-teman. Nah, tentang Khabbab ini, teman-teman, kita cerita sedikit ya dari awal. Bahwasanya beliau itu adalah berasal dari suku Tamim. Khabbab bin Arat, teman-teman, berasal dari suku Tamim. Dan suku Tamim itu memang suku yang memang cukup terkenal ya. Ada beberapa sahabat juga yang memang berasal dari suku yang sama, termasuk juga Sayyidina Abu Bakar. Dia juga memang masih keturunan suku Tamim. Nah, hanya saja pada saat itu, teman-teman, sukunya itu diserang ya oleh suku yang lain, sehingga menyebabkan ya sama kebanyakan seperti yang lain, dia tuh tertawan gitu, teman-teman. Dan karena memang dia itu masih ya budak gitu ya, masih anak-anak gitu maksudnya, akhirnya dia tuh diperjualbelikan gitu ya di pasar budak. Dan pada saat dia diperjualbelikan, jadi ada seorang wanita yang memang kafir gitu ya, wanita kafir yang membeli Khabbab karena memang meskipun anak kecil gitu ya, dia tuh kayak nggak kayak budak-budak pada umumnya hitam atau seperti apa gitu ya, karena memang dia itu berasal dari suku Tamim yang memang terkenal karena kulitnya yang putih gitu, teman-teman. Jadi beda dari budak-budak yang lain. Nah, teman-teman, jadi dia itu dibeli sama wanita kafir ini yang bernama Ummu Ammar, teman-teman. Dan dia memang karena masih kecil gitu ya, akhirnya keyakinannya juga ikutlah kepada Ummu Ammar ini. Dan teman-teman, Ummu Ammar mungkin melihat suatu hal yang lebih dari diri Khabbab ini. Selain memang Khabbab ini memiliki tubuh yang keker gitu ya, dia juga pandai, dia cerdas, sehingga itu menyebabkan Ummu Ammar ini bukan hanya membeli Khabbab, tapi juga dia tuh mengirim dia untuk belajar pandai besi gitu, teman-teman, belajar membuat pedang atau senjata. Karena pada saat itu pendapatan terbesar itu selain membuat patung, yaitu membuat pedang, membuat senjata gitu. Ya, dia dikirim untuk belajar membuat senjata sampai ya memang dia karena pandai gitu, jadi nggak lama untuk bisa paham betul dalam hal membuat pedang. Nah, teman-teman, bukan hanya itu saja. Ummu Ammar ini sampai juga membiayai dia. Katakanlah dia itu membelikan kios sendiri gitu ya. Jadi Khabbab ini bukan hanya membuat saja, tapi sampai menjual sendiri gitu, teman-teman. Dia belikan kios, terus membuat sendiri sampai menjual sendiri gitu, teman-teman. Kemudian seiring berjalannya waktu, Khabbab ini, teman-teman, ya karena memang disibukkan ya dengan kegiatan membuat pedangnya itu, sehingga tidak terlalu banyak menyembah berhala. Tapi teman-teman, meskipun begitu ya, Khabbab ini memang senang sekali mencari kebaikan. Dia misalkan dia suka belajar mencari hal-hal baik, sehingga kalau misalkan ada orang yang menginstruksikan kebaikan gitu, dia suka tiru, dia suka melakukan hal itu gitu. Sampai pada akhirnya, teman-teman, dia itu mendengar ada cahaya kenabian, ada seorang yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan risalah, yaitu baginda Nabi SAW. Dan dia itu sama, teman-teman, kayak sahabat-sahabat yang lain, dia mencari tahu tentang tentang baginda Nabi SAW, tentang apa yang dibawanya gitu ya. Sehingga subhanallah itu mudah sekali untuk Khabbab masuk Islam, teman-teman. Karena memang pada saat itu ya tidak ada seorang pun yang memiliki niat baik datang kepada baginda Nabi selain dia itu akhirnya mendapat hidayah, teman-teman.
Dan bahkan teman-teman dia itu sampai dikatakan sahabat yang keenam yang masuk Islam di awal-awal Islam loh. Jadi kemarin-kemarin kan ada Sumayyah, ada Ammar gitu ya, ada keluarga Yasir itu. Nah termasuk juga Khabab gitu. Orang-orang yang termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk Islam di awal-awal dakwah baginda Nabi SAW. Kemudian teman-teman pada saat dia masuk Islam gitu ya, dia tentu saja didengar oleh Ummu Ammar gitu, sama tuannya dan juga saudaranya gitu kan, Siba bin Abdul Uzza, didengar sama mungkin kerabatnya yang lain yang bernama Asim bin Wa'il, teman-teman. Nah jadi dia tuh mendengar hal tersebut, dia mendengar bahwasanya Ummu Ammar ini masuk Islam. Pada saat dia diketahui gitu ya masuk Islam, seperti umumnya para budak, jangankan para budak ya teman-teman, orang yang bebas saja ketika masuk Islam itu ya diuji gitu ya, diberikan ujian yang berat gitu, apalagi seorang budak gitu ya, sampai disiksa gitu, seperti halnya Bilal gitu kan, terus ada Sumayyah, terus ada ya Khabab itu sendiri teman-teman, dia mendapatkan ujian yang berat dan subhanallah teman-teman, dia tetap mempertahankan keimanannya, dia tetap bersabar gitu ya, mendapatkan ujian-ujian berat itu hanya demi mempertahankan keimanannya, mempertahankan keyakinannya teman-teman. Nah teman-teman, di antara bentuk siksaan yang diterima oleh Khabab ini saat Ummu Ammar mengetahui bahwasanya dia itu masuk Islam gitu ya, dia memanggil saudaranya atau adiknya itu Abdul Uzza atau siapa, Siba bin Abdul Uzza ini teman-teman. Kemudian juga memanggil kerabat-kerabatnya yang lain. Jadi mereka tuh datang ke apa nih, ke tempatnya Khabab ini teman-teman, khusus untuk apa? Untuk memberikan siksaan. Dan teman-teman, siksaannya itu bukan siksaan biasa, bukan hanya sekedar ditendang, itu bukan hanya sekedar dipukul teman-teman. Baik, kita kisahkan ya tentang seberat apa sih siksaannya itu gitu loh. Jadi teman-teman, apa yang beliau dapatkan, ujian yang beliau terima dari Ummu Ammar ini dan juga adik-adiknya serta kerabat-kerabat yang lain itu, beliau sampai apa ya, dijambak rambutnya teman-teman, dijambak rambutnya, dan bukan hanya satu atau dua orang, banyak teman-teman, banyak yang memegang rambutnya Khabab ini, terus kemudian dengan secara bersamaan ya, dengan tidak melepaskan tarikan atau jambakan rambutnya, itu Khabab juga dipelintir lehernya teman-teman, terus kemudian dia tuh diletakkan di apa ya, punggungnya itu, diletakkan punggungnya itu di atas bara api yang sedang menyala-nyala tanpa ada sehelai pun kain yang menutupi punggungnya teman-teman. Kebayang nggak, dia diletakkan di atas bara api, terus kemudian di dadanya disimpan batu besar, terus kemudian diinjak batu itu. Subhanallah teman-teman, kebayang nggak siksaan seperti itu? Bahkan aku pernah mendengar ya, sampai si api itu tuh padam karena memang padamnya itu bukan karena apa-apa, tapi karena cairan yang mengalir dari tubuhnya siapa, Khabab ini teman-teman. Saya nggak apa ya, nggak kebayang ya orang-orang seperti beliau kok bisa sekuat itu mempertahankan keimanan mereka gitu. Kalau saya tuh kalau mendengar cerita tentang Khabab, terus kemudian Bilal, Sumayyah, dan sahabat-sahabat yang lain yang memang dengan teguh mempertahankan keimanannya, mereka mendapatkan ujian seberat itu, bagaimana coba dia bisa, atau mereka ini bisa apa ya, memiliki keyakinan setangguh itu. Padahal kan kebayang teman-teman, pada saat itu di awal-awal Islam, keterangan-keterangan dari apa ya, ayat-ayat Al-Quran itu masih sedikit turunnya, masih belum sempurna. Terus kemudian juga kalau dibandingkan kita sekarang, ayat-ayat Al-Quran lebih apa ya, udah benar-benar sempurna, terus juga banyak keterangan-keterangan, banyak kisah-kisah, banyak hal-hal pendukung yang semestinya itu membuat keimanan kita pada saat sekarang itu harusnya lebih tangguh daripada sahabat-sahabat Nabi teman-teman. Tapi realitanya kebalik ya teman-teman. Jadi saya nggak habis pikir sih, kalau kok bisa sih seperti apa ya, setangguh itu, kok bisa sih ada orang yang seperti itu gitu loh. Nah teman-teman, yang luar biasanya lagi tentang apa ya, ujian yang diterima oleh Khabab bin Arat ini, jadi beliau itu didatangi di siang hari gitu ya sama mereka, dan itu tuh terjadi bukan hanya sehari atau 2 hari, tapi tiap hari loh teman-teman, dia didatangi, terus kemudian sampai apa ya, bentuk siksaannya itu, dia kan seorang pandai besi ya, dia ditempelin besi panas teman-teman, seluruh tubuhnya tuh nggak ada, bahkan dikatakan sampai nggak ada tuh kulit yang memang nggak kena luka bakar gitu teman-teman di tubuhnya,
sampai ke kepala-kepala, coba teman-teman. Dia sampai apa namanya kena besi panas. Itu kan kebayang sama kita di tempatnya Habab ini mungkin banyak ya bahan-bahan untuk nantinya memang dibuat menjadi pedang gitu kan. Terus kemudian besi itu dipanaskan sama mereka, ditempelkan ke siapa, ke Habab bin Arat ini. Dan subhanallah, ya bayangkan sendiri lah teman-teman lukanya seperti apa, teman. Saya nggak kebayang sih sakitnya seperti apa yang beliau terima itu. Dan kemudian itu tuh mereka tiap hari melakukan hal itu. Mereka nggak ngasih minum, mereka ya dilihatlah Habab ini semakin kesakitannya. Mereka itu hanya satu, teman-teman, yang mereka inginkan hanya satu. Habab ini kembali meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah teman-teman, dengan ujian seberat itu mampu bertahan. Apa coba yang dikatakan sama Habab ini? Silahkan kalian siksa aku semau kalian, aku tetap tidak akan meninggalkan agama Muhammad SAW, kata dia. Dan subhanallah teman-teman, di tengah ujian seberat itu ya teman-teman, dia mampu bertahan. Dan Ummu Ammar dan kerabatnya yang lain, adiknya gitu ya, itu akhirnya tidak mampu melakukan apa-apa lagi, tidak mampu menggoyahkan keimanan Habab maksudnya teman-teman. Dan akhirnya sampai mereka itu apa ya menguji Habab ini dengan cara apa, diambil tuh besi yang tadi menempel di tubuhnya itu kan, itu mulai dingin. Besi-besi itu diambil sama mereka terus dipanaskan kembali. Terus kemudian Habab ini teman-teman dirantai kedua tangannya, kedua kedua kakinya gitu ya. Terus lehernya, terus kemudian dadanya dirantai. Terus kemudian Habab ini didekatkan dengan besi panas tersebut. Dan teman-teman, siksaan serupa ini terjadi bukan hanya sehari dua hari, tapi tiap hari gitu teman-teman. Tiap hari beliau disiksa dengan besi-besi panas. Kebayang nggak? Dan beliau pada saat ya dilepaskan sama mereka itu kan, karena tiap hari gitu, jadi disiksa terus kemudian dilepaskan, disiksa terus kemudian dilepaskan, tanpa, kebayang nggak ada jarak tuh sampai lukanya kering gitu kan, nggak ada jarak. Nah pada saat dia dilepaskan seperti itu, beliau Habab ini mendatangi baginda Nabi SAW untuk mengadukan apa yang dia terima, siksaan yang diterima gitu kan. Dia mendatangi baginda Nabi SAW, dan tentu saja itu tuh setengah apa ya, jalannya itu setengah merangkak ya, karena ya bayangkan disiksa setiap hari gitu ya, dengan luka yang sama, dengan siksaan yang sama. Dan tentu saja itu tidak diberi jeda untuk sembuh dulu kan waktu disiksa itu. Dia pada saat dilepaskan beranjak kepada baginda Nabi SAW untuk mengadukan keadaannya, dan juga keadaan beberapa sahabat atau beberapa kaum muslimin saat itu yang memang sama-sama disiksa gitu kan. Nah dia berkata sama Nabi, baginda Nabi pada saat itu teman-teman sedang berada di Ka'bah ya, berada duduk di dekat Ka'bah sedang berdoa gitu kan. Habab bin Arat ini mengatakan kepada baginda Nabi, wahai Rasul, kenapa engkau enggak meminta pertolongan kepada Allah? Kenapa engkau enggak langsung saja memohon agar Allah Subhanahu wa taala ini apa ya menolong kita gitu kan? Terus teman-teman apa coba yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW? Jadi di sini baginda Nabi ingin apa ya menasihati Habab dan juga sahabat-sahabat yang lain, termasuk juga kita teman-teman. Kata baginda Nabi SAW, dulu orang-orang terdahulu, orang-orang yang beriman sebelum kalian, kata baginda Nabi, itu didatangi oleh kaumnya. Terus mereka itu menggali sebuah lubang, terus kemudian memasukkan mereka setengah badan gitu teman-teman, sampai ya yang tersisa itu ya kepalanya doang lah katakan teman-teman, sampai nggak bisa bergerak lah pokoknya. Kemudian mereka itu apa ya membelah tubuhnya, membelah, kebayang nggak teman-teman, dari kepala mereka digergaji, ada yang bilang digergaji sampai tubuhnya itu terbelah, ada juga yang mengatakan tubuhnya itu dibelah gitu, diiris pelan-pelan gitu teman-teman, sampai akhirnya mereka meninggal mempertahankan keimanannya. Jadi mereka sama sekali tidak berubah keyakinan gitu teman-teman. Nabi SAW bilang seperti itu sama Khabbab dan juga yang lain. Kemudian teman-teman, kata baginda Nabi SAW mengatakan, mereka didatangkan sisir-sisir yang terbuat dari besi. Terus kemudian akhirnya itu membuat daging-daging mereka itu sampai terpisah dari tulang-tulang mereka. Jadi bukan hanya disisir biasa loh teman-teman, benar-benar dikoyak-koyak gitu ya. Jadi kayak dikelet hidup-hidup teman-teman. Jadi benar-benar mereka itu memisahkan daging dari tulang mereka, karena ya itu alasannya cuma karena mereka beriman teman-teman. Tapi subhanallah itu semua tidak merubah keyakinan mereka, kata baginda Nabi SAW. Tidak merubah keyakinan mereka, mereka tetap teguh mempertahankan keimanan mereka.
jawab baginda Nabi. Dan teman-teman, baginda Nabi SAW meneruskan, wallahi, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan perkara agama ini sehingga nantinya kalau ada seseorang yang berjalan dari kota San'a itu ya ibu kota Yaman teman-teman kalau sekarang, sehingga kalau ada orang yang berjalan dari kota San'a ke Hadramaut, kota yang lainnya di Yaman, itu tidak akan merasakan ketakutan selain ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian tidak akan merasakan kekhawatiran seorang pengembala atas kambing-kambingnya kecuali dari serigala-serigala, teman-teman. Dan sungguh kalian ini termasuk orang yang terburu-buru, kata baginda Nabi SAW. Teman-teman, artinya apa? Baginda Nabi SAW mengatakan, Allah ya demi Allah, Allah akan menyempurnakan perkara agama ini. Maksudnya Allah akan menjayakan agama ini sehingga pada saat nanti Islam ini sudah jaya gitu teman-teman. Kalau ada seseorang yang berjalan dari kota San'a menuju Hadramaut atau sebaliknya, itu akan merasa aman, tidak akan ada lagi kejahatan. Karena memang baginda Nabi tahu ya, di antara kota tersebut, antara kota San'a dan juga Yaman, maksudnya Hadramaut ini, kalau kita berjalan gitu kan ke sana, maksudnya pergian dari San'a ke Hadramaut ini, pasti itu tuh kita akan dicegat gitu. Katakanlah kalau zaman sekarang tuh dibegal gitu teman-teman, kita akan dibegal, dan begalnya itu teman-teman, penjahatnya itu mau ada barang curian atau enggak, itu tuh pasti mereka itu akan membunuh gitu teman-teman, saking sadisnya mereka. Nah, kalau Islam udah jaya gitu, kalau Islam sudah menyebar ke seluruh pelosok negeri gitu teman-teman, itu nggak akan ada lagi penjahat-penjahat kayak gitu teman-teman, sampai mereka tuh merasa aman berjalan dari kota tersebut menuju ke kota yang lainnya. Terus kemudian teman-teman, Nabi SAW mengatakan para pengembala tidak akan merasa khawatir lagi selain dari serigala. Maksudnya sampai kalau nanti Islam sudah berjaya, dan itu nggak akan ada lagi pencuri gitu teman-teman, yang mencuri kambing-kambing atau gembala-gembala mereka gitu teman-teman, kecuali serigala. Terus kemudian kata Nabi, kalian itu termasuk orang yang terburu-buru. Jadi kebayang nggak, Khabbab mengadu pintu sama baginda Nabi SAW, dan baginda Nabi masih menyuruh kita tuh untuk sabar. Dan bagaimana teman-teman, Khabbab ini juga sabar, karena memang teman-teman ya, kalau kita mengaku beriman, tentu Allah SWT akan menguji kita ya. Tidak akan serta-merta ketika kita mengaku beriman terus lantas Allah percaya gitu aja, enggak kan, Allah pasti menguji kita. Makanya kalau kita mendapat ujian tuh kita juga harus sadar, oh mungkin Allah tuh sedang menguji ya keimanan kita. Dan dalam riwayat lain ada yang mengatakan bahwasanya ketika Allah menguji seorang hamba itu disesuaikan dengan kadar keimanannya. Jadi enggak pasti enggak akan lebih dari kapasitas keimanan kita. Allah tuh adil teman-teman. Allah Subhanallah maha penyayang sama kita. Enggak akan Allah zalim sama kita. Maka Subhanallah, Khabbab yang seperti itu pun sama oleh baginda Nabi dinasihati seperti itu gitu ya. Para sahabat juga sama. Satu hal yang harus menjadi kita pahami bahwa setiap orang yang berjalan dalam dalam dakwah itu pasti Allah Subhanahu wa taala uji gitu teman-teman. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak serta-merta menjayakan agama ini tanpa sebelumnya dikasih ujian dulu gitu teman-teman. Kekuasaan atau kejayaan Islam ini tentu saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah datangnya ujian teman-teman. Jadi nggak gitu aja Allah ya silahkan kalian yang merdeka. Kan kita juga waktu itu Indonesia perang dulu gitu kan, nggak serta-merta ujung-ujung merdeka, teman-teman, ada pengorbanan dulu gitu loh maksudnya. Dan akhirnya teman-teman sampai Khabbab ini hijrah, karena pada saat itu baginda Nabi SAW memerintahkan semua sahabat itu untuk berhijrah. Ada dua ya, ada yang ke Habasyah, ada yang ke Madinah. Jadi selama 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah itu hanya ada 153 orang yang beriman, termasuk baginda Nabi SAW. Jadi kalau sahabatnya mungkin sekitar 152 sahabat. Nah, sekitar 83 orang itu hijrah ke Habasyah, dan sisanya sekitar 70 orang itu hijrah ke Madinah. Dan Khabbab ini termasuk teman-teman yang ikut berhijrah ke Madinah. Dan teman-teman pada saat dia ikut hijrah ya bersama Nabi SAW ke Madinah, dia sembunyi-sembunyi mendoakan siapa tuannya tadi ya, Ummu Ammar ini. Dia mendoakan Ummu Ammar agar dibalas oleh Allah SWT. Dan subhanallah teman-teman, Ummu Ammar ini sampai sakit
dia merasakan sakit yang aneh ya. Dia tuh merasakan sakit yang tidak ada yang bisa apa ya menyembuhkannya kecuali dengan ditempelin besi panas, teman-teman. Tubuhnya itu merasakan sakit, seluruh tubuhnya itu merasakan sakit, dan rasa sakit yang di tubuhnya itu mereda gitu. Jadi bukan sembuh teman-teman, tapi mereda gitu ya. Itu tuh mereda kalau ada besi panas yang ditempelin ke tubuhnya. Dan itu tuh sifatnya sementara. Jadi beberapa saat ya mungkin ditempelin besi panas gitu ya, sakitnya Muammar ini mereda sebentar, terus kemudian jadi lagi gitu ya, terus seperti itu nggak sampai sembuh, sampai akhirnya Muammar ini ya akhirnya meninggal juga, teman-teman. Ya kayak balasan kontan dari apa ya, sama seperti apa yang dia lakukan kepada Khabbab dan teman-teman. Dan dia, teman-teman, di Madinah itu ya mulai merasakan seperti orang-orang ya yang pada umumnya merasakan kebebasan gitu, karena memang dia terlepas ya dari keterbudakannya gitu kan. Dia mendapatkan sapaan, mendapatkan kehangatan bersosial gitu, terus kemudian mulai hidup dengan kaum muslimin seperti layaknya saudara seperti itu dan lain-lain. Selain itu juga, teman-teman, dia ikut apa namanya berperang ya bersama Nabi SAW. Dia ikut peperangan di perang Badar, terus kemudian di perang Uhud juga, dan dia tuh sampai dikatakan di perang Uhud sampai sujud syukur, teman-teman, karena ya seperti yang dikatakan di awal ya, dia melihat yang tadi saudaranya Ummu Ammar ini, siapa, Sabah bin Abdul Uzza ini terbunuh di tangan pamannya Nabi SAW yang bernama Sayyidina Hamzah. Dia terbunuh di tangan Sayyidina Hamzah, dan dia tuh melihat hal itu sampai sujud syukur, teman-teman. Ya mungkin karena saking apa ya, saking dia tuh merasa senang karena ingat apa yang telah dia lakukan pada dirinya sebelum hijrah gitu kan, siksaan-siksaan yang berat yang dia kasih kepada dirinya waktu itu, sehingga ketika dia melihat dirinya itu terbunuh, dia sujud syukur. Ya, teman-teman, nggak banyak sih yang aku ketahui tentang beliau, sampai memiliki keluarga atau enggak juga saya nggak begitu tahu. Mungkin ya itu keterbatasan keilmuan aku ya, teman-teman. Dan teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada yang tahu gitu ya mengenai beliau tentang Khabbab ini, ya boleh kalian lengkapi dengan tulis aja di kolom komentar apa seperti apa, misalkan beliau apakah udah sampai apa namanya berkeluarga, atau apakah beliau ini sampai memiliki anak atau enggak gitu loh, teman-teman. Dan setahu aku pernah dengar juga sih tentang beliau itu, di akhir hidupnya beliau bernasib yang luar biasa. Dia tuh sampai nggak apa ya, nggak berani untuk membayangkan gitu, teman-teman, saking dia tuh kan miskin, tapi di akhir hayatnya gitu kan, dia tuh sangat kaya dan sangat apa ya, dermawan, sampai dia tuh memberikan infak atau sedekah itu bukan hanya beli, tapi dia bikin satu wadah, dia simpan di wadah tersebut di depan rumahnya, sehingga wadah itu tuh diketahui sama orang-orang fakir, dan orang-orang fakir itu nggak usah minta izin lah sama Khabbab ini, ya ambil aja gitu yang uang yang atau apa-apa yang ada di dalam itu. Jadi dia tuh berinfaknya kayak gitu, silahkan aja, bebas, gak perlu minta izin gitu, mengambil barang yang ada atau mengambil uang yang ada di apa di tempat tersebut gitu. Khabbab tuh sampai sebegitunya gitu loh, teman-teman. Dan terus kemudian meskipun seperti itu ya, Khabbab masih tetap ketakutan, karena ya takut ya kalau hartanya itu masih bisa apa namanya merugikan dia di akhirat, maksudnya masih memberatkan dia di akhirat. Sebegitunya infaknya gitu, teman-teman. Nggak ada loh cara seperti itu. Kalau kita zaman sekarang yang pasti ya di amplop gitu kan, dikasih ke orang. Kalau Khabbab ya udah ditaruh aja gitu di tempat di depan rumah misalkan gitu ya. Terus kemudian ya orang-orang yang mau ya silahkan ambil gitu, teman-teman. Subhanallah, sampai sebegitunya masih saja merasakan takut. Dan mungkin, teman-teman, itu saja yang bisa aku ceritakan buat teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.